Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita bakalan membahas beberapa chart yang terkorelasi terhadap Bitcoin. Sudah cukup lama saya tidak melakukan hal tersebut. Dan juga kita bakalan membahas tentunya dari segi price action, kira-kira apa yang sedang terjadi di Bitcoin. Selama 24 jam terakhir tentunya kita tahu koreksi yang cukup dalam terjadi tidak hanya di Bitcoin, tapi beberapa altcoin juga melakukan hal yang sama. Walaupun sebenarnya kalau kalian perhatikan di top 10, yang dropnya paling dalam itu justru Bitcoin gitu ya. Sisanya altcoin mengalami penurunan, tapi nggak signifikan banget. Bahkan Ethereum hanya turun 1,86%, sedangkan Bitcoin itu turun 7,48%. Sehingga kita bisa tahu bahwa harusnya Bitcoin dominance itu mengalami penurunan, teman-teman. Tetapi pada intinya, ini bukan hari yang baik untuk cryptocurrency, terutama di Bitcoin, karena kita melihat Bitcoin yang awalnya berada di kurang lebih 48.000 sempat menyentuh ke sana, mendapatkan rejection, dan kemudian terus-menerus drop, hingga pada hari ini nyampe ke angka 42.600. So, kita bakalan bahas secara spesifik nanti dari segi price action, kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke chart. Teman-teman, sebelum kita bahas seputaran Bitcoin, sekali lagi ada beberapa chart yang pengen saya lakukan update terlebih dahulu sebelum kita masuk ke Bitcoin. Nah, seperti yang teman-teman sudah tahu juga, outlook saya seputaran dollar index. Kita tahu bahwa dollar index itu inverse correlated terhadap Bitcoin. Artinya, jika dollar index in general itu dalam keadaan bearish trend, biasanya Bitcoin bakal dalam keadaan bullish. Sedangkan ketika dollar index in general itu berada di bullish trend, biasanya Bitcoin itu bakalan bearish atau at least sideways. Nah, jika kita lihat teman-teman, untuk sementara semuanya masih berjalan sesuai dengan skenario yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, bahwa saya melihat apa yang kita lihat di sini itu serupa dan mengulangi apa yang kita lihat beberapa kali sebelumnya, teman-teman. Kita mendapatkan ada sell off, diikuti ada inverse head and shoulder, satu fake out, dan kemudian drop. Sell off, kemudian satu inverse head and shoulder, fake out, kemudian drop. Sell off, satu inverse head and shoulder, fake out, and then drop. Dan itu masih sama dengan masih sama gitu ya. Senario yang menurut saya probabilitasnya tertinggi untuk terjadi adalah masih yang ini. Dan sekarang kita itu berada di tahap retest, teman-teman. Oke, retest dari breakdown sebuah trendline. Sama juga dengan yang kita pernah lihat di sini. Kita breakdown dari sebuah trendline yang tercipta di sini. Walaupun kita retestnya tidak proses ke trendline, tapi kita mendapatkan pullback, teman-teman. Pullback, kemudian baru sell off berikutnya ke bawah. Sama juga dengan yang kita lihat di sini. Nah, yang di sini mungkin lebih rapi, di mana kita mendapatkan breakdown dari trendline, diikuti retest, dan baru kembali sell off. Nah, kali ini sama juga teman-teman, kita juga melihat hal yang serupa terjadi. Kita mendapatkan ada breakdown dari trendline. Oke. Kemudian kita sedang retest dan kemungkinan kita akan melanjutkan penurunan ke bawah. Oke. Whichever kalian mau melihatnya, trendline-nya apakah mau yang dari sini? Kenapa saya gambarkan yang ini daripada kalau misalnya saya lihat yang ini? Karena menurut saya, teman-teman, titik sentuhnya itu jauh lebih banyak yang ini. Sehingga ini mungkin bisa menjadi trendline yang lebih di-respect oleh dollar index. Tapi pun kalau misalnya kalian anggap trendline-nya adalah yang ini, ya kita juga udah breakdown keduanya, teman-teman. Dan kita juga sama, sekarang berada di tahap retest. Oke? Sehingga teman-teman, beberapa minggu ke depan saya expect akan ada pelanjutan teman-teman untuk penurunan dollar index, dan jika kita sampai mampu untuk break di bawah area 100 di sini, maka kita bisa melihat dollar index menuju ke area 96 di sini. Ini kemungkinan akan menjadi area support yang sangat kuat, dan kalau sampai kita sudah menyentuh ke area tersebut, kita harus wajib berhati-hati karena kita bisa aja mendapatkan ada rebound yang signifikan, dan itu bisa menyebabkan kemungkinan dolar indeks yang rally, Bitcoin itu mungkin start melemah, kemudian stock market juga kemungkinan bakal mendapatkan koreksi.
Nah, senario paling idealnya tentunya adalah kalau kita sampai mampu breakdown juga dari tren ini. Itu akan menjadi bear trend yang sangat panjang. Sama juga dengan yang pernah kita lihat kemungkinan di sini dan juga di sini. Tapi itu masih cukup jauh, teman-teman. So, kita jangan sampai bahas ke sana dulu. Kita mungkin baru bisa lihat itu terjadi kalau kita sudah mendekati area tersebut. Mungkin baru bakalan kita bahas kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya. Jadi, untuk sementara, teman-teman, kalau misalnya kita lihat ke time frame kecil, sebenarnya memang masih ada indikasi sedikit ke arah bullish gitu ya, bahwa kita mendapatkan ada rally diikuti semacam konsolidasi, dan masih ada kemungkinan satu kali rally ke atas gitu ya, kemungkinan untuk break sedikit di atas area high di sini, sebelum pada akhirnya mungkin kita start untuk drop. Karena ingat teman-teman, market maker tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meliquid orang-orang, gitu ya. Atau maksimal teman-teman kita akan nyampe ke area trendline di sini dan kemudian sell off. Jadi in the end of the day, midterm saya masih akan cenderung bearish untuk dollar index, tapi short term itu bullish. Karena memang ada semacam rally diikuti konsolidasi yang menurut saya mempunyai chance cukup besar untuk melanjutkan arahnya ke atas, maksimal nyampe ke area trendline di sini. Baru mungkin dari sana kita akan start untuk kembali drop. Jadi itu untuk dollar index. Sedangkan untuk S&P 500 teman-teman, juga sama, masih sesuai dengan skenario yang sudah pernah kita bahas dari bahkan berbulan-bulan yang lalu. Ketika S&P 500 masih terkoreksi seperti ini di sini, saya sampaikan, teman-teman, penurunan yang kita lihat di sini itu cenderung terlihat sangat korektif, sehingga saya merasa bahwa ini adalah semacam koreksi saja. Nah, kemungkinan ketika kita breakout dari trend di sini, ini bisa menyebabkan S&P 500 untuk mendapatkan rally, dan jika kita sampai mampu untuk break di atas area 4.600 di sini, itu kemungkinan akan menjadi area tahanan terakhir. Dan menurut saya tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak kembali ke all time high. Itu yang sudah saya sampaikan berkali-kali sejak berbulan-bulan yang lalu. Dan kita sekarang sudah pada akhirnya kembali ke all time high pretty much, teman-teman. All time high-nya di 4.818 dan kita sudah sempat menyentuh 4.800. Jadi basically kita udah kembali ke all time high. Hanya saja belum breakout dari all time high-nya, teman-teman. Nah, untuk sementara ya memang kita masih kemungkinan akan melihat konsolidasi terus terjadi di S&P 500 di sini. Sebelum pada akhirnya mungkin kita akan start untuk breakout dari all time high terakhir dan break ke all time high yang baru. Alasannya karena mungkin akan ada sentimen yang negatif karena kita melihat data CPI terakhir itu cenderung lebih tinggi daripada yang diekspektasikan. So kita bisa expect akan ada semacam profit taking yang terjadi. Tetapi itu tidak mengubah skenario di mana saya masih merasa bahwa kita akan konsolidasi dan kemudian masih tetap akan break ke area all time high yang baru. Nah, jika kita dapat melakukan hal ini dalam beberapa minggu ke depan, atau selambat-lambatnya mungkin 2-3 bulan ke depan, di mana S&P 500 kemungkinan udah di all-time high yang baru, mungkin menuju ke area 5.000 di sini sebagai mungkin angka psikologi berikutnya. Dan kemudian start untuk terkonsolidasi, teman-teman. Jika itu kita lihat di kuartal 2 atau kuartal 3 tahun 2024 ini, maka kita bisa expect beberapa bulan kemudian Bitcoin juga mengalami rally yang sama. Dan kemungkinan akan sudah mendekati area all-time high. Jadi untuk sementara, short term saya masih merasa S&P 500 bakalan sedikit terkoreksi dari sini, alias melanjutkan konsolidasi sebelum pada akhirnya kita akan breakout ke atas. Oke, jadi itu adalah outlook untuk dua chart yang menurut saya terkorelasi terhadap Bitcoin. Dan sekarang kita bahas spesifik Bitcoin. What happened, teman-teman? Nah, kalau misalnya kalian menonton video saya beberapa hari terakhir, saya sudah sampaikan bahwa walaupun kita melihat spot Bitcoin ETF itu sudah di-approve, tapi itu jangan sampai membuat kita terlena dan kemudian tidak objektif melihat chart, teman-teman. Bahwa kita memang sudah mendekati area yang sangat crucial di sekitaran area 48 sampai 50 ribu dolar. Dan saya sampaikan di video 1 atau 2 hari yang lalu, bahwa lebih make sense ketika kita berada di area ini untuk mencari short daripada long. Dan saya sampaikan kalau misalnya teman-teman mendapatkan ada reversal pattern di sekitaran area di sini, itu mungkin bisa menjadi peluang untuk short. Tetapi saya rasa sebagian besar dari teman-teman tidak sempat masuk karena tidak ada sama sekali pattern reversal yang kita lihat di sini dan kita langsung mendapatkan drop dari sana. Apa mau dikata?
berarti bukan rezeki. Dan saya sampaikan juga di video kemarin, sebenarnya saya expect Bitcoin untuk sedikit break di atas 47.000 terlebih dahulu sebelum pada akhirnya kembali sell off ke bawah. Tetapi kita tidak mendapatkan hal ini dan justru langsung sell off, dan bahkan kita breakdown dari sebuah trendline di sini dan kemudian menuju ke area support berikutnya di sekitaran 42.000. Yang sudah saya sampaikan juga akan menjadi tahanan berikutnya kalau misalnya kita melihat area trendline ini kita breakdown. So, what's next? Itu mungkin pertanyaannya. Nah, kalau misalnya kita lihat sekarang teman-teman, saya yakin untuk indikator RSI di time frame 1 hour itu kemungkinan sudah berada di area yang oversold gitu ya. Yang kedua juga, kita memang sudah melihat ya ada sedikit pelemahan momentum bearish teman-teman. Oke. Sell off yang kita lihat di sini. Yang sini, kalau kalian ukur itu kurang lebih mirip. Ini sudah sedikit berkurang. Yang ini juga lebih berkurang lagi. Sehingga kita memang melihat ada pelemahan selling momentum. Diikuti juga kita sudah berada di area major support lagi. So, sekali lagi kita harus objektif melihat market, teman-teman. Jangan sampai emosi mengambil kendali kalian. Dan ketika kita berada di area major support, otomatis lebih make sense mencari peluang untuk long daripada untuk short. Nah, mungkin pertanyaannya lalu, apakah langsung masuk sekarang kok? Jawabannya mungkin tidak. Jadi kita mungkin perlu ada semacam indikasi lanjutan bahwa kita akan melanjutkan kenaikan dari sini, antara kita akan melakukan sesuatu yang kita lihat seperti ini, yaitu kita membuat inverse head and shoulder, atau kita ada membuat semacam double bottom. Apapun itu, sekali lagi yang menunjukkan bahwa kita akan melanjutkan kenaikan dari sini, baru dari sana saya rasa itu kalian cukup worth it untuk ambil. Ya, kalau misalnya kalian merupakan tipikal trader yang high risk gitu ya, maka sebenarnya di time frame kecil, di 15 minute chart, kita mendapatkan ada rally diikuti ada kemungkinan bull flag di sini. Yang berarti short term saya expect Bitcoin untuk kembali minimal nyampe ke area 43.200. Tapi ini kemungkinan short term, teman-teman. Tentunya kalau misalnya kita mampu break dari situ, jackpot untuk kalian, karena berarti kita akan kemungkinan nyampe lagi ke sekitaran area 44.000 di sini sebagai trend line yang merupakan major resistance, kemungkinan akan membuat koreksi lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman melihat hal semacam ini terjadi gitu ya, kita kembali retest ke trend line, kemudian kembali drop, ini berpotensi membuat apa? Inverse head and shoulder. Dan ini bisa menjadi peluang bagi teman-teman yang lebih konservatif untuk masuk. Tetapi kalau misalnya kita tidak mendapatkan rally sampai ke sana, atau sampai ke sini, tapi kita hanya mendapatkan rally sampai di sini dan kemudian start kembali drop, dan kemudian mendapatkan semacam rally lagi ke atas, maka ini berpotensi untuk menjadi setup bagi trader yang konservatif juga bisa masuk. Karena berarti pada saat itu kita akan berpotensi membuat yang namanya double bottom. Nah, kita mungkin bisa start untuk masuk dari sini. Atau lebih baiknya lagi teman-teman, kita ada mendapatkan sedikit fake out ke bawah. Dan di time frame kecil kita mendapatkan ada reversal pattern seperti ini. Ini adalah senario paling ideal karena dari sini tentunya risk to reward ratio-nya itu paling besar. Tetapi kalaupun tidak teman-teman, dan kita mendapatkan beberapa senario yang baru saja saya bahas, itu menurut saya worth it untuk diambil. So, kesimpulannya untuk short term saya expect Bitcoin bakalan mendapatkan rebound lebih tinggi, minimal nyampe ke area 43.200 di sini. Kalau kita mampu break dari sana, kita akan nyampe ke area trendline lagi. Tapi saya tidak expect bahwa kita akan mampu break dari area di sini untuk beberapa hari ke depan. Dan kita justru akan kembali mendapatkan rejection dari sana. Dan ini akan menghasilkan setup untuk kalian. Atau seminim-minimnya kita nyampe ke sini dan kemudian reject lagi. Dan kita bisa mendapatkan juga setup berikutnya atau setup yang lain dengan ada potensi double bottom di sini. Jadi intinya, selama kita berada di range 42 sampai 40.000 di sini, maka kita akan mencari peluang untuk long. Untuk setidak-tidaknya short term rebound ke atas, ke area trendline. Oke? Karena kalau misalnya kita perhatikan sekarang teman-teman, Bitcoin itu masih membuat potensial higher low. Oke? Kita belum sama sekali mendapatkan
ada indikasi break dari structure bullish. Walaupun kita memang mendapatkan ada sell off yang volumenya cukup kencang di sini, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa struktur yang kita lihat di sini masih cenderung bullish. Apakah kalian sudah lupa dengan apa yang kita lihat di sini? Kita mendapatkan pergerakan yang sangat choppy, teman-teman. Oke? Ada rally, kemudian sell off kencang, rally, sell off kencang, rally, sell off kencang, rally, sell off kencang. Tapi kalau kalian perhatikan, kita terus membentuk apa? Higher low di sini. Strukturnya itu masih bullish. Sehingga pada akhirnya kita mampu breakout ke atas. Sama juga halnya dengan yang kita lihat sekarang. Walaupun kita memang mendapatkan sell off yang tajam, tapi kita masih in general membentuk higher low, teman-teman. Kita masih berpotensi untuk mendapatkan rebound ke atas. Oke, berbeda cerita kalau rupanya kita mampu untuk break di bawah area 40.500 di sini, teman-teman. Oke, kalau kita break di bawah area tersebut dan start untuk pullback, maka ini adalah pertanda buruk gitu ya. Karena kemungkinan besar koreksi yang kita lihat di sini belum selesai, dan kita kemungkinan akan menuju di bawah area 40.000. Menurut saya 35 sampai 38.000 akan menjadi next target. Saya masih berada di kubu yang merasa bahwa area 30.000 kemungkinan akan cukup sulit untuk kita tuju lagi untuk sekarang gitu ya. Kalau memang ada perubahan di sana, ketika kita nyampe ke area di sini, mungkin saya akan kabari lagi. Tapi untuk sekarang, menurut saya pribadi, chance dimana kita akan kembali ke area 30.000 lagi itu tidak terlalu besar. Maksimalnya menurut saya 35 sampai 38. Tapi itu saya pribadi. Oke? Jadi saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.